turun kering jatuh, jarak sekitar 5 meter, saya cek mata, astagfirullahaladzim, saya langsung, ya Allah, gitu ya. Terus pasti saya diamatin yang kurang lebih 1 menit ya, itu si makhluk itu tuh ke atas, itu menyeramkan, matanya melotot, taring ini, tapi si kepala ini bukan kepala manusia. Dia nengok, tungkul, terus masuk ke ruang tahanan. Nah pas balik arah keluar kan buntu tuh ke ruangan tahanan tuh. Saya di depan, dia menjerit di belakang saya, menjerit ke mama bapaknya, "Ma, Pa," gitu. "Udah ayo pulang gitu." Cewek cantik ya, tapi kakinya nggak nyentuh tanah ya. Saya deketin, tapi jaraknya nggak deket banget Pak, sekitar 10 meter. Karena baunya udah bau hangru, bau nggak sedap gitu. Tapi merinding saya enggak. "Udah, sini saya tulung," gitu. Saya bilang udah tulung, dia nengok. Itu bolong ininya, ya bolong, hidungnya hilang gitu. Giginya nggak ada, pokoknya semua seperti bentuk tengkorak. Tengkorak itu, semua tengkorak. Saya lari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, kita saat ini sudah berada di Pangandaran, yaitu tepatnya di sebuah kafe, namanya Cafe Dejo Sunrise. Oh ya, saya mau ingatkan juga nih buat Sobat Malam Mencekam sekalian, bahwa channel Malam Mencekam itu uploadnya setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dan jamnya di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa ya untuk dicatat hari dan jamnya. Nah, kebetulan untuk setiap narasumber yang hadir di Malam Mencekam yang mengisahkan kisahnya, itu kita akan berikan seperti kenang-kenangan. Kenang-kenangannya mah. Nah, kenang-kenangannya dilempar ya. Jadi seru juga. Nah, ini kenang-kenangan yang akan kita berikan kepada setiap narasumber yang hadir di channel Malam Mencekam. Ini kaos yang asik punya lah. Tapi ini nanti kita kasihnya nanti terakhir ya. Siap. Nah, sekarang kita kembalikan ya. Iya. Nah, Sobat teman sekalian, kebetulan sebelah kiri saya sudah hadir seorang narasumber yang siap mengisahkan pengalaman pribadinya yang horor dan mencekam. Nah, kita kenalan dulu, kita akan ngobrol dulu dengan narasumber ini. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kang siapa ya? Nama asli Abdul Rosid. Nama aslinya Abdul Rosid. Betul. Dipanggil Rosid. Rosid, Kang Rosid ya, saya panggil ya Kang Rosid ya. Siap. Gimana sehat Kang Rosid? Alhamdulillah. Sehat. Kang Rosid kegiatan apa? Kegiatan sehari-hari sebagai tour guide di Cagar Alam atau Pananjung lah. Pananjung ya, di hutan Pananjung ya, di daerah Pangandaran. Jawa Barat. Betul, ya. Nah, Kang gini Kang Rosid. Jadi kisah apa nih? Sinopsisnya apa nih kisah yang mau disampaikan oleh Kang Rosid ini? Kalau untuk kisah itu kisah pribadi, pengalaman pribadi. Ya usia 15 tahunan lah kurang waktu itu. Pengalaman pertamanya. Pertama lagi jadi pemandu goa. Nah, kalau ketemulah dengan manusia kelelawar. Makhluk goib gitu. Wah, seru juga. Yang setengah badan ke bawah manusia, kaki biasa. Terus kalau yang ke atas itu makhluk binatang kayak kelelawar gitu. Nah, itu nanti bisa dikisahkan Kang ya? Insya Allah siap. Oke, nanti kisahkannya nanti Kang ya. Betul. Baik Sobat Malam Mencekam sekalian, ini ceritanya akan sangat seru karena banyak cerita-cerita yang cukup mistis dan goib yang akan disampaikan oleh Kang Rosid berdasarkan pengalaman pribadinya. Anda jangan kemana-mana, tetap di Malam Mencekam.
Oke, Sobat MM, kita langsung dengar cerita dari Kang Rosid. Nah, Kang Rosid yang pengalaman pertama tadi yang disampaikan ketemu nih ya, itu awal ceritanya gimana tuh? Itu tahun berapa tuh kira-kira? Tahun 1996. 96. Ya, lagi usia ya 15 tahun. Kemudian saya karena kerja di sana atau bermain di sana Sering itu bermain di situ. turun temurun, karena tiap gua itu ada yang harus dijaga gua-guanya, macam pemandu gua atau yang mendampingi pengunjung mau masuk ke dalam gua. Karena pengunjung itu asumsi yang main ke sana itu mistis. Satu, takut ada larangan yang nggak boleh dilewati, nggak boleh yang mereka kunjungi, dan ada juga yang lagi keadaan berdarah atau lagi bahasa itu haid lah ya, Lagi haid. haid lagi keadaan kotor, nggak boleh masuk. Ataupun yang lagi kalut itu juga nggak boleh masuk. Berpikirannya banyak ke sana. Ada pantangan-pantangan. Ada pantang-pantangan ya, yang kalau tidak dijaga gua tersebut pasti asumsinya ke sana. Ada yang dinamain gua keramat, gua angker, macam itu. Nah, saat waktu pertama Kang Rosid ketemu dengan hal-hal goib itu gimana tuh? Baik, nah hal-hal yang goib itu sekitar hampir mau mendekat maghrib jam 6-an lah. Mungkin pada waktu itu maghrib agak cepat lah ya, nggak agak lama, cepat jam setengah 6 atau jam 6-an. Tapi karena saya tidak fokus ke waktu itu juga suasana udah gelap, terus udah mulai ada mau hujan, kilat ataupun gemuruh, geledek kalau bahasa sini. Itu ya. Kemudian saya cuek aja, terus pengunjung juga nyaman kan, ya, menanyakan hal-hal yang mistisnya, ya saya lurus aja, lempeng lah bahasa ini. Terus ngasih uang, terus saya bilang makasih. Waktu itu ngasih lumayan sangat besar, kalau dihitung zaman waktu itu tuh 15.000 tuh udah luar biasa. Besar ya, besar 15.000. Kemudian saya lihat pandangan saya ke pengunjung itu turun, takut jatuh atau nyasar gitu. Terus perhatikan jarak sampai 50 meter nggak kelihatan, alhamdulillah udah tenang lah gitu kan. Nah, saya balik berkemas-kemas, saya juga mau pulang. Ini menurut saya tuh udah waktunya pulang, karena saya ingat orang tua bilang kamu jangan kemalinaan, jangan keasikan, mau usaha mau bermain dimanapun harus ada batasan waktu. Kalau udah mau menjelang sandekala, ke bahasa sini itu sandekala ya, sarupna itu bahaya, bukan bahaya karena kita langsung meninggal ya, tapi amit-amit katanya bisa hilang, nggak ketemu lagi jasadnya, ada gangguan. Nah, saya waktu itu udah ingat ke sana, ya udahlah saya kemas-kemas dalam hati ya, semoga nggak ada hal-hal yang terjadi sesuatu gitu ya. Nah, saya turun sekitar tangga, kan di sana ada tangganya, sampai 50 tangga. Mencapai ke 30 tangga, suasana udah gelap, udah dor-der kilat, sama saya istighfar aja, astagfirullahaladzim, sambil jalan itu saya merasa ada yang ngikutin tuh, karena udah merinding ya. Terus wah berat itu, padahal saya bawa senter doang, berat. Saya istighfar, terus nggak taunya ada daun kering kayak jatuh gitu. Turun kering jatuh, jarak sekitar 5 meter, saya cucuk mata, astagfirullahaladzim gitu ya. Ya Allah gitu. Tapi itu dalam hati, nggak langsung datang. Kalau saya bibir itu diem, terima hati, astagfirullahaladzim, saya langsung ya Allah gitu ya. Terus pasti saya diamatin yang kurang lebih 1 menit ya. Itu si makhluk itu tuh ke atas itu menyeramkan, matanya melotot, taring ini, tapi si kepala ini bukan kepala manusia, kelelawar. Ini ada bersayap, tangannya kukunya panjang, terus kulmuran darah kayak habis makan gitu. Dia jilat-jilat gitu, gitu kan. Terus dia menggeram gitu. Dan akhirnya saya pelan-pelan mundur. Dalam hati 1, 2,
langsung saya lari, ya Allah, Bapak Ibu, Mama gitu. Ketakutan, sampai saya nggak ikutin jalur yang ada di situ. Saya maunya. Wah, tapi saya langsung jarak sekitar 100 meter lebih nengok ke belakang, takut ngikutin. Udah nggak ada, terus saya langsung saya lihat yang ada cahaya dulu, terang, yang nggak gelap. Belok lagi saya ke kanan, ke arah jalur yang mau ke pantai. Saya lari sampai nggak terasa ini duri-duri pada kena ke kulit, berdarah, pos ininya lecet lah. Gitu kan waktu itu pakai sendal. Nah, waktu itu nggak pakai sepatu zaman sekarang. Kalau dulu sendal, speed. Sampai ditinggal sendalnya. Langsung saya lari kencang mungkin, gitu. Seakan-akan saya pingin cepet nyampe ke tempat yang aman gitu. Terus pas udah rasa capek, terus kekaget-kagetan itu merasa intinya hilang. Saya lihat alhamdulillah pantai. Tapi saya sambil menangis kepada diri saya sendiri, ya Allah, jangan sampai saya apa yang katakan ibu bapak saya hilang gitu. Saya panggil Mama, Papa, tulungan, nah gitu kan. Di pantai itu? Nah, itu sekitar jam 8 lah malam, jam 8 malam ya, karena udah gelap banget. Nah saya takutnya sekali itu barengin dengan dor dari kilat gitu kan. Ya. Nah, saya sampai menghindar kilatan itu langsung ke pohon besar sambil jalan ke arah pintu keluarnya. Kan saya udah paham di situ, nggak takut ragu-ragu lagi. Tapi tetap saya suka tengok gitu, tetap takut waspada. Nah ternyata saya sampai itu keluarga itu juga sama ikut panik karena nggak pulang saya. Terus nanya ke teman-teman, kehilangan. Petugas juga merasa tidak tahu kalau saya masih di dalam gitu. Udah pada pulang, kehilangan lah. Hampir panik semua gitu karena cuaca tidak mendukung pada waktu itu. Akhirnya saya ketemu di pantai, kan saya lewat pantai terus sambil nengok ke atas kan takut ikut nerbang gitu. Terus nah itu Rosid alhamdulillah pulang. Terus pulang, tapi saya nggak menceritakan ya Pak pulang alhamdulillah. Kenapa kamu ini? Ketiduran, saya ngebohong kan. Alasannya supaya tidak dimarahin kan. Makanya kalau capek atau ngantuk jangan maksain ke hutan gitu kan. Ada apa kamu sampai kemalaman? Pak, maaf saya benernya bohong, tadi bukan ketiduran, tadi saya keasikan nganter pengunjung. Nah terus pulangnya saya diganggu sama makhluk goib, manusia kelelawar. Lah yang benar, iya kata bapak saya, makanya kamu kalau sandekala harus pulang. Lah di sini mah harusnya sandekala itu udah pada pulang karena udah alamnya udah menjelang ke malam. Jadi makhluk-makhluk goib yang di hutan itu udah pada keluar gitu. Ada binatang nokturnal kan gitu kayak kelelawar. Ya sih. Nah itu mungkin kamu yang di Gua Lanang penghuni kelelawar tuh nggak suka kamu lama-lama di sana gitu. Akhirnya saya tidur kan udah mandi, singkat ceritanya seperti itu. Nah akhirnya ya saya sampai sekarang memaknai bahwa saya nggak akan sampai malam-malam di sana. Sarepna lah gitu. Jangan sampai ya. Iya, jangan sampai. Nah, itu kalau boleh digambarkan gimana tuh? Tingginya berapa? Tingginya makhluk itu kurang lebih 175 cm tingginya. Seperti umumnya manusia ya. Terus badannya itu kekar ya, bentuknya kekar ya. Ininya. Terus ininya bersayap, tangan kelelawar gimana gitu ya, seperti itu. Terus ini kuku-kukunya hitam, tapi anehnya berkelumuran darah kayak lagi habis makan gitu. Terus ini taring atas bawah tuh tinggi gitu, panjang lah ya, bukan tinggi, panjang. Ada kejadian-kejadian yang dari pengunjung itu sendiri, tapi bukan manusia kelelawar. Itu ada pengunjung yang sekeluarga bawa anak 7 tahun. Anaknya 7 tahun. 7 tahun usianya. Saya antar ke dalam gua, tapi bukan gua Lanang, itu gua Jepang. Gua Jepang yang tinggalan kolonial Jepang. Itu masuk secara biasa, tetapi saya nggak tahu kalau anak itu punya indigo. Orang tuanya juga nggak menceritakan indigo. Masuk aja. Nah di gua Jepang itu juga ada lorong yang dinamakan lorong tahanan. Untuk tenaga romusa ada lorong eksekusi. Diduga di gua Jepang itu. Nah ada lorong tembusan. Nah ketika saya jelasin bahwa ini kronologisnya dibuat oleh tenaga romusa, penasaran, ayo kita masuk ke ruangan tahanan atau lorong.
Tapi si anak itu sudah gelagatnya berbeda, udah narik-narik ke bapak ibunya, ke orang tuanya. Mau masuk mah gitu. Ya saya cuek aja. Ada keraguan berarti. Ada keraguan. Nah, terus kata ibunya, "Ada apa, Dek?" Kata bapak ibunya. "Enggak lah. Ya itu masuk." Ya mungkin untuk memberanikan. Nah, pas masuk ke ruangan tahanan, dia nengok belakang. Karena kebetulan lorong yang kamar eksekusi itu atau penyiksaan berdampingan, berhadapan-hadapan. Berhadapan pintunya. Pas dia nengok, tungkul, terus masuk ke ruangan tahanan. Nah, pas balik arah keluar kan buntu tuh ke ruangan tahanan tuh. Saya di depan, dia menjerit di belakang saya, menjerit ke mama bapaknya, "Ma, Pak," gitu. "Udah ayo pulang gitu." Nah, ada ketakutan seperti itu. Akhirnya bapak ibunya, "Pak Rosid, maaf kita nggak jadi terus ya, kita keluar lagi aja. Nah, ini takut ada apa-apa. Ya udah ayo." Ya, saya keluarlah. Nah, sampai turun ke bawah gua Jepang, terus duduk si bapak ibunya, "Yuk kita duduk di tempat shelter, ada yang mau disampaikan." "Oh iya siapa?" Terus "Sampaikan apa Pak, Bu? Takut maaf kalau penyampaian saya informasi kurang nyaman. Mohon maaf." "Oh bukan. Gini, coba Adek ceritain," gitu. Terus saya nanya, "Adek mau nyatain apa?" gitu. Sebutlah namanya si Ripal ya. Iya. Ripal mau nanya apa? Gak mau gitu ya, nggak mau nanya, nggak mau cerita gitu. Terus, "Pak nggak mau Pak." "Ya udah, ini bapak ibunya lah, salah satu bapaknya ngomong, 'Maaf ya Pak Rosid, ternyata anak saya itu indigo. Tadi itu dia lihat ada makhluk goib yang minta tolong. Seorang cewek berkelumuran darah, dia pegangan dinding kanan kiri seakan kayak diikat, terus dia rambutnya ngerumbai, dia tolong gitu." Nah, anak saya itu bukan takut karena seremnya, tapi dia kasihan, nggak tega melihat keadaan si cewek itu sedang terikat, kesakitan, kayak habis dipukulin, siksa gitu, seperti itu. Nah, akhirnya saya kaget. Oh begitu ya. Pantesan setiap pengunjung mau ke dalam sana banyak yang nggak mau, tapi nggak menceritakan, mungkin auranya. Saya juga kalau sendiri masuk sana memang auranya lumayan beda. Nah itu akhirnya oh, ya udah, mohon maaf tuh Pak, sekarang gimana, mau lanjut ke gua? Nggak usah, takut yang lebih serem lagi ke gua yang lain gitu. Ini aja udah, bukan serem mau nangkap atau mau ganggu katanya, tapi kasihan pada kelihatan kesakitan gitu. Itu emang belum disempurnakan kata bapak ibu pengunjung itu. Kata saya, "Wal-walam Pak, saya nggak tahu seperti itu, karena bisanya saya buat di sini pun udah dikelirkan, udah diamankan gitu. Kalau masalah makhluk-makhluk itu mungkin kelebihan yang masing-masing." Iya. Kebetulan si anak itu umur 7 tahun indigo pula ya, bisa melihat. Nah, yang dikhawatirkan bapak itu tuh, dia ingin ikut si makhluk itu yang minta tolong tuh, ikut ke rumahnya untuk diselamatkan gitu. Takutnya kata si anak itu ke ibu. Kalau saya nggak mau karena malu. Seperti itu Pak. Iya. Ada lagi pengunjung itu dari Bandung juga, tapi daerah Padang lah ya. Dia indigo juga, usia 25 tahun. Namanya Neng Ros ya. Wanita. Masuk gua Jepang juga sama. Tapi yang menarik sana tidak terjadi seperti yang anak kecil tadi 7 tahun. Ada cewek bergelumuran itu tidak terjadi. Dia masuk nyaman ke ruang tahanan, ke ruang eksekusi, dan dia mau masuk ke tembusan ke arah keluar gua itu. Dia lihat sosok seorang kakek-kakek tinggi kurang lebih 165 cm. Udah jongkok. Udah kayak seperti duduk katanya, tapi jongkok gitu. Kayak menunggu cewek itu. Tapi dia nggak menceritakan ke saya di dalam itu. Dia jalan aja dalam hati. Ya mungkin ada istighfarnya gitu. Jalan, tapi pas mau arah nanjak keluar, si kakinya tuh kayak dipegang gitu. Dia berkata, "Kamu jangan pergi dulu, kamu di sini nungguin saya mau ngomong," gitu. Nah, apa kata saya? "Kenapa teh?" Si tetenya menutupi, enggak apa-apa, tapi kok berat ya. Nah, saya langsung spontanitas karena pengalaman waktu kecil
tahu seperti makhluk goib. Akhirnya saya bilang, ya mohon karuhun jangan ganggu, ini hanya mau lewat, ingin tahu sejarahnya. Pak Rosid langsung berucap begitu. Berucap gitu. Nah 5 menit kemudian dia ringan jalan. Pak maaf ya, boleh cerita saya? Boleh, tadi kan saya tanya ada apa enggak? Bilang nggak ada apa-apa. Ini mau cerita apa? Silakan, kata saya. Dia bercerita, Pak tadi itu saya dipegang kakinya oleh seorang kakek-kakek, tapi dia suruh saya jangan dulu keluar, tunggu saya mau ngomong. Tapi tahu-tahu kok dia nggak ngomong, saya sudah dilepas. Oh iya, tadi saya bilang kan, denger kan, saya bilang karuhun ingin ganggu, ini pengunjung hanya mau lewat, mau lihat sejarah aja, bukan mau manggil-manggil gitu. Terus dia ceritanya ternyata dia indigo. Tapi kalau awal indigo juga si wanita. Ya. Tapi pas masuk mah nggak melihat apa-apa, tapi pas mau keluar dia nampak. Gitu. Selain itu ada pengalaman selain dari indigo, dari pengunjung, saya pengalaman ada didatangin oleh seorang kakek-kakek. Ya, waktu itu saya termenung karena keadaan ekonomi sehabis tsunami Pak gitu ya. Nah saya duduk di bibir pantai yang namanya Ciborok. Nah, Ciborok. Pantai Ciborok ya bahasa ininya Cikamal. Kalau Ciborok bahasa Sunda sininya, orang masyarakat sini. Itu saya memandang ke laut, pandangan kosong, terus pikirannya kalut gitu ya. Jam berapa tuh kira? Itu asar Pak. Asar. Belum sandai kali asar gitu. Saya dalam hati kok sore ini saya nggak dapat rezeki, di rumah semua pada sakit, mudah-mudahan dikasih kesembuhan dalam hati gitu kan. Lagi melamun gitu. Nah tahu-tahu datang dari ujung sebelah kiri saya menghadap dari pantai barat itu, berarti sebelah kiri dari tengah hutan datangnya. Seorang kakaknya pakai ikat, ininya diikat pakai kain warna hitam tapi bentuk gulung ke atas, moncong ke atas gitu, diputer-puter gitu. Nah terus datang mendekati, Jang, kernaun Jang gitu. Oh negur. Astagfirullahaladzim, saya kaget kan, langsung sadar. Saya lagi duduk Ki sendiri, mohon ai Ujang teh di mana? Abi di Pangandaran Ki, di orang sini. Atau tos uih nging lami-lami calik didinya, kalau bahasa Sunda seperti itu. Cepat pulang, jangan lama-lama di situ. Ya. Iya Bu Ki, saya tuh lagi bingung, nggak ada pengunjung, nggak ada yang ingin diantar, rezeki saya lagi seret ini. Sing sabar Jang, dari rezeki mah di tayang lumpat, kalau bukan rezekinya, kalau ada rezekinya pasti mendekat, katanya nyaketan gitu. Bahasa Indonesianya apa tuh? Yang sabar. Kalau dicari bukan rezeki mah akan menjauh, akan lari kan, menjauh. Kalau bahasa yang kalau rezekinya dekat ya nggak dicari pun akan mendeketin, datang. Gitu. Ya istilahnya harus sabar lah gitu. Tuh nuhun Ki, ya tuh kanggo jajan budak anu di bumi jeung istrinya akibat terbiasa memberikan besar katanya. Jangan dilihat nominalnya gitu. Nah, saya terima, atur nuhun Ki. Nah, saya perhatiin jarak sekitar 50 meter itu ada kan tebing ya, namanya Jontor kalau bahasa sini, tebing yang ada pagar itu bambu. Dia belok. Saya penasaran kejar, nggak ada. Secepatnya kakek itu jalan kan masih bisa kejar sama saya kan, apalagi lari ya. Tapi pas saya lihat udah hilang, nggak ada. Terus uang yang diberikan itu kan 50.000. Iya. Itu memang dalam bentuk uang bisa dibelanjakan atau kan uang asli, uang goib atau gimana? Uang asli ya. Uang asli. Rupiah asli. Makanya saya waktu ngejar si kakek itu ya hilang, saya penasaran uang itu asli apa enggak. Ternyata masih asli dan bisa dibelanjain. Tapi seiringnya itu satu hari saya dapat ada banyak rezeki alhamdulillah ya. Gitu. Jadi menambah terus. Iya. Gitu. Nah, mungkin itu buah dari kesabaran. Betul. Ya karena kita terlalu pikirannya kosong, ngejar ke ekonomi terus pikirannya, tidak ke arah yang Maha Kuasa. Kesabaran. Bahwa rezeki itu udah ditanggung. Betul. Iya.
masuk ke ruangan tahanan. Nah pas balik arah keluar kan buntu tuh ke ruangan tahanan tuh. Saya di depan, dia menjerit di belakang saya, menjerit ke mama bapaknya, "Ma, Pa," gitu. "Udah ayo pulang," gitu. Nah, Kang, di Pananjung ini kan tahun 2006 ya kalau nggak salah itu ada terjadi yang namanya tsunami ya. Betul. Setelah Aceh kan 2004, 2006 di Pananjung Ya, ya. betul. Dan itu cukup banyak korban yang ini ya, termasuk lingkungan. Ya. Ada nggak pasca tsunami itu apa yang terjadi? Atau pada saat tsunami itu Pananjung gimana sih kondisinya? Ya, pasca tsunami itu yang pengalaman pribadi, suasana sebelum datang tsunami itu kita riang, kita enjoy dengan adanya pengunjung membeludak. Karena waktu itu momen-momen yang sangat bersamaan dengan event dari provinsi, festival layang-layang, mancanegara pada seneng ke Pangandaran. Lagi berkumpul ya? Kumpul, hampir banyaklah peserta pengunjung ke sini gitu. Nah, akan tetapi sehabis hari Minggu itu ramai, Seninnya pagi-pagi itu suasana menjadi kayak orang bersedih, orang-orang yang suntuk, orang yang malas. Nah, seperti saya juga anaknya ngantuk, males ya. Biasalah mungkin secara nyatanya habis capek ya, habis banyak order pasti lelah gitu. Tapi rata-rata saya perhatikan, saya tanya sama teman-teman yang tadinya riang menjadi pada males, nggak mau ngejawab, males bertanya, males dengan pengunjung pun dengan sesama pengunjung lagi kayak nggak kenal gitu, sama keluarga yang bersamaan juga ya nggak kenal, kayak tahu-tahu berantem kok. Aneh itu, kenapa ini pengunjung tuh banyak hal yang aneh-aneh terjadi gitu ya. Nah tapi saya dalam hati aja gitu kan. Nah terus setelah si air laut bau ininya garamnya tajam, air lautnya tajam. Jam 4:20. Nah katanya sih jam 4 tuh si air laut tuh udah tenang, udah surut jauh. Nah si teman tuh nggak terasa di jalan katanya gempa. Saya juga sama, sampai rumah nggak terasa ada gempa. Ternyata itu ada gempa, di berita udah ada gempa kekuatan 6,7 atau 7,2 orang lebihnya seperti itu. Nah tapi yang di sini nggak terasa gempa Pak, kayak nggak ada getaran aja. Ternyata gempa besarnya terasa di gunung-gunung, di kota-kota jauh, Banten, Bandung gitu. Langsung di berita, hati-hati pantai Pangandaran, gempanya jarak 10 km, kedalaman 20 km, dangkal kan Pak gitu. Akan terjadi tsunami. Nah itu ada berita itu, sejak itu 20 menit harusnya kita bisa lari, bisa kemana. Tapi kan kalau yang tahu, ternyata nggak pada yang tahu, enjoy aja, malah pada yang ke tengah. Katanya ada yang mengejar ikan-ikan yang terdampar, yang karena surutnya lebih jauh dari yang aslinya, itu hampir 1 kilo kurang lebihnya dari bibir pantai. Mengering gitu, seperti mengering. Yang biasanya paling 300 meter, 500 meter paling normalnya, ini 1 kilo. Tapi nggak sadar bahwa itu suatu ombak yang akan datang besar. Nah pertama tsunami datang itu nggak besar Pak, kayak pancaroba. Nah itu sampai ke bibir pantainya lumayan jauh, deket ke hotel. Itu yang pertama. Nah di situ udah pada teriak, wah tsunami gitu. Ya Allah, astagfirullah, tsunami. Tapi baliknya itu kenceng. Nah itu di luar hutan Pananjung Pak, di luar hutan Pananjung itu kenceng. Yang daerah Hawe, daerah Sandaan atau Uni itu airnya kenceng banget. Banyak yang tertarik ke sana, ketarik ke tengah. Nah yang kedua, ketinggian di sana tuh kurang lebih 4 meter atau 10 meter. Itu saya lihat bekas air lautnya yang ke bangunan ya. Wah, itu yang kedua yang kencang banget Pak. Wah, sampai hancur lah yang hotel-hotel dekat pantai, sampai Bumi Santara Pak, kolam renang di atas, perahu di atas Pak. Yang tadinya di bawah, ketinggian kolam renang di atas permukaan laut tuh sekitar 10 atau 15 meter ke atas. Otomatis kan arusnya kencang, tinggi banget. Nah, cagar alam atau Pananjung itu alhamdulillahnya sebagai pemecah gelombangnya. Karena kan dari jarak hutan Pananjung ini ombaknya munculnya nggak jauh dari Pananjung. Jadi otomatis kenceng kan. Kalau coba nggak ada hutan Pananjung, ini kayaknya habis semua. Nah kalau ini awalnya puter balik, datang ombak besarnya itu datangnya dari Nusa Kambangan,
CS pecah, akhirnya balik ke sini. Kalau ini posisinya muter, repet ini kena semua, sambar. Kalau yang ini sampai yang belakang pada lari ke sana. Apalagi ini ada sungai. Kalau yang ini pantai timur, kalau pantai barat itu hanya sampai hotel ini Krishna sampai ke belakang. Sinar Rahayu itu udah menggenang. Itu yang kedua, Pak. Nah, yang ketiga itu kencang juga arusnya, tapi alhamdulillah tidak ada gelombang besar. Langsung landai lagi. Gitu. Nah, saya di posisi di rumah, Pak. Posisi di rumah lagi bersepeda menuju ke rumah orang tua. Jadi nggak terasa, tapi pas arah pulang dari orang tua saya asli, kalau saya kan tinggal di mertua, itu kaget pada banyak basah kuyup, berdarah, pasir pada penuh. Ini orang berantem apa berenang gimana sih? Pada penuh. Ada yang teriak tsunami. Itu udah pada berkumpul di masjid besar, Masjid Agung yang di depan gerbang pintu masuk di simpang itu ya. Bundaran itu. Bundaran ya. Iya. Nah, terkenal lah akhirnya di situ masjid itu penampungan tsunami, korban tsunami. Dampaknya apa? Alhamdulillah dampaknya tidak satupun yang hilang. Poranda atau poranda itu nggak ada, Pak. Hanya bekas puing-puing dari sini aja, Pak, masuk sana. Gitu. Kotoran yang dari bawah dari sini. Itu alhamdulillahnya. Malah ada korban masyarakat sini yang ketemu di sana. Nyangkutnya di Pananjung ketemunya. Di Ciborok. Malah ada cerita teman saya yang guide itu bawa turis dari habis air terjun, dia nggak tahu terjadinya tsunami karena waktu tsunami dia lagi di air terjun, dia langsung naik, nggak tahu ada air terjun tsunami datang di air terjun. Dia udah di atas bukit menuju ke arah Padang Rumput Lapang Banteng. Nah, pas turun katanya itu ada korban anak usia 5 tahun waktu itu, namanya Rian. Itu sudah terkubur kepala badannya ya, sama kelihatan kakinya aja. Nah, di Sungai Ciborok itu, Pak. Nah, ada monyet bukan ini, diambil si kaki yang ke atas, yang badan kepalanya terkubur, diangkatlah, ternyata anak orang. Nangis tapi alhamdulillah enggak diem, nangis langsung. Masih hidup. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Itu anaknya masih ada. Rian itu. Iya. Kalau bahasa ini Derian gitu. Alhamdulillah itu diangkat sama orang turis itu. Tapi alhamdulillah lagi tidak diaku jadi anak angkat, cuman langsung diselamatin sama temen saya yang guide itu. Udah sini saya bawa gitu, bersihin gitu, dibawa keluar. Di Derian ini alhamdulillah salah satu yang saksi hidup yang udah terkubur bisa hidup lah. Sampai sekarang masih ada Rian. Masih ada ya. Malah udah sementara keluarganya alhamdulillah selamat. Keluarganya waktu itu udah pada ngungsi, ada yang di hutan cagar alam. Akhirnya ketemu lagi. Oh, alhamdulillah. Setelah tsunami ternyata ada sekali saya pengalaman yang mengerikan juga, yang mencekam, yaitu korban-korban tsunami yang mungkin keadaannya lagi meninggal itu tidak sepengetahuan yang dia inginkan gitu kan, mungkin lagi asik atau lagi tidur siang kan gitu. Nah, saya waktu itu bagian patroli ikut warga itu sangat sekali dengar orang-orang minta tolong. Oh, ada suara-suara minta tolong, ada yang manggil nama saya gitu kan, ada manggil ibunya gitu. Tapi saya deketin nggak ada, Pak. Malah ada seorang cewek cantik ya, tapi kakinya nggak nyentuh tanah ya. Saya deketin, tapi jaraknya nggak deket banget, Pak, sekitar 10 meter, karena baunya udah bau hangruk, bau nggak sedap gitu. Tapi merinding saya saya beraniin lah, karena udah dewasa kan gitu. Kalau waktu 15 tahun yang kebelakang ya saya lari kan ya. Wah, pas lihat itu astagfirullahaladzim, saya tak kalau bahasa Sunda gitu. Nah, dia nggak jawab, dia nangis. Mama, ibu, abi di dia, saya di sini gitu. Bapak, ibu, saya di sini gitu. Terus udah sini saya tulung gitu. Saya bilang udah tulung, dia nengok. Itu bolong ininya ya, bolong, hidungnya hilang gitu. Giginya nggak ada. Pokoknya semua seperti bentuk tengkorak itu, semua tengkorak. Saya lari sekencang mungkin itu, sampai saya nabrak aparat 323 karena waktu itu ada petugas 323 yang mengamankan rumah-rumah yang hancur supaya tidak
dijadikan tempat yang nggak diinginkan kan gitu, mencuri barang-barang berharga gitu. Saya tabrak, kunaon kamu nabrak saya, kata Sundanya tuh. Maaf Pak, saya takut Pak, ada hantu sana Pak gitu. Sama hantu aja takut, ayo. Nah pas itu ditemenin balik lagi, saya di belakangnya. Kirain teh bener-bener berani si bapak itu teh. Mana masih ada nampak jarak 10 meter juga. Tapi si bapak itu baca-baca, ada kucing loncat sebuah kaleng yang kosong. Itu nyenggol bunyi tang, dia lari Pak. Ya saya ikut lari sampai jarak 100 meteran lah. Saya Pak kenapa lari Pak? Astagfirullahaladzim, itu si hantunya mau ngejar. Bukan ngejar Pak, itu mah kucing nendang kaleng. Dia langsung ketawa, astagfirullahaladzim, saya kok sampai ketakutan saya sendiri gitu. Tapi tadinya berani malah. Tadinya berani Pak, malah baca-baca gitu. Tapi karena ya ada kucing, seakan mungkin pikiran dia binatang suruhan hantu itu nyenggol. Ini bunyinya itu yang ngagetin Pak, lagi husuk gitu kan. Kumprang, dia refleks, lari, ya saya ikut lari. Gitu Pak. Jadi ada tegangnya, ada lucunya. Lucunya ya maaf, bukan nyinggung alma maternya, tapi ya mungkin manusia juga ya Pak ya. Manusia betul. Alma mater dia latihan fisik kuat, terus dia berani baca-baca, tapi karena suara kaleng kaget kali ya. Kaget refleks ya lari gitu. Itu jadi intinya. Dan sebenarnya banyak ya hal itu setelah ada. pasca tsunami itu banyak. Ya, apalagi tuh ada tempat yang namanya kalau bahasa sini itu puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pusat kesenangan mas-mas. Banyak orang yang pada lagi anak kenakalan remaja. Lagi di luar jalan Allah itu ya. Nah, ternyata habis tsunami penampakan banyak di sana, Pak. Sampai anak kecil mendekati banyak sekali katanya. Itu pengalaman petugas. Kalau saya sendiri pengalaman ke sana bikin sedih dan bikin saya nggak bisa menceritakan, kasihan gitu. Iya betul. Udah, sini saya tulung gitu. Saya bilang udah tulung, dia nengok. Itu bolong ininya, ya bolong, hidungnya hilang, gitu. Giginya nggak ada, pokoknya semua seperti bentuk tengkorak gitu, semua tengkorak. Saya lari lagi. Oke, sobat MM sekalian, itulah tadi kisah-kisah pengalaman pribadi dari Kang Rosid. Nah, Kang Rosid ini adalah sebagai seorang tour guide di Cagar Alam Pananjungan ya, Pangandaran ya. Nah, siapa tahu nih sobat MM semua mau datang ke Cagar Alam Pangandaran, dan jangan susah-susah, cari tour guide-nya adalah Pak Abdul Rosid ya. Nah, supaya bisa dibantu, bilang aja saya pernah nonton di Malam Mencekam gitu. Jadi Pak Rosid pun tahu nanti ya. Ya, siap. Nah, jadi begitu ya. Dan teman-teman MM sekalian, sobat MM sekalian, Anda silakan komen di bawah, karena cerita Kang Rosid ini banyak sebenarnya. Kita bisa gali cerita yang berbau mistis dan goib. Nah, Anda silakan komen apakah kita undang lagi nggak nih Kang Rosid ya. Jangan lupa untuk komennya ya. Oke Kang Rosid, terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi ya ceritanya. Sama-sama, Kang Rosid ya. siap. Semoga ini bisa memberikan nilai-nilai positif ya kepada yang nonton Kang Rosid ya. Baik ya. Oke, nah sebagai tadi di awal saya mau kasih kenang-kenangan ya. Siap. Yaitu berupa kaos. Ya, kaos. Ya. Wih, mantap. Kenceng melemparnya. Nah, kaos ini langsung saya serahkan nih buat Kang Rosid ya. Ya, makasih. Semoga bisa memberikan kehangatan. Amin, ya. Amin ya. Atur nuhun, terima kasih buat Kang Rosid. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Terima kasih sobat MM sekalian. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam, juga Kang Rosid, masih seputaran Pangandaran. Kita pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.